Salah seorang tokoh nasional yang juga merupakan sosok sahabat bagi Abu Rizal Bakri, tidak hanya sahabat mungkin, tapi juga kolega di partai. Ketika Pak Abu Rizal Bakri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tamu yang akan berbincang dengan saya ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar di saat itu. Saya akan langsung mengajak Anda untuk memperkenalkan. Bersama saya saat ini sudah hadir Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI. Pak Fadel, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Pak Fadel ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai Pak Fadel bagaimana melihat sosok Abu Rizal Bakri, Pak. Sebagai seorang personal, sebagai seorang sahabat yang mungkin pasti tahu lah jatuh bangunnya dan sifat personalnya seperti apa. Kemudian bagaimana Pak ARB memimpin kelompok usaha Bakri yang berjalan hingga saat ini sampai 80 tahun, Pak Fadel. Saya mengikuti Pak Bang Ical, saya panggil beliau. Sejak saya masih di ITB, kemudian sama-sama saya mengikuti beliau di HIPMI. Dan tahun 94 saya menjadi Wakil Ketua Umum Kadin, ketika itu beliau Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan kemudian beliau menjadi Ketua Umum Partai Golkar, saya juga menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ada 3 hal yang sangat menonjol dari pertemanan kepribadian Pak Abu Rizal Bakri, Bang Ical saya panggil. Yang pertama, beliau itu punya wawasan yang sangat luas dan jauh ke depan. Sehingga kita menghendaki beliau menjadi pemimpin ketika itu. Yang kedua, beliau itu tidak pernah give up. Selalu berusaha mencari jalan keluar dari tiap masalah, baik masalah bisnisnya maupun masalah politik yang saya bersama-sama beliau. Yang ketiga, dalam pertemanan, kami memperhatikan beliau itu sangat memperhatikan teman-teman, sangat sowan, memperhatikan, dan beliau kita anggap sebagai orang yang setia dalam pertemanannya. Nah, terakhir Pak Fadel, di usia ke-80 kelompok usaha Bakri, mungkin ada kesan, pesan, dan juga harapan dari seorang sahabat kepada Pak Ical dan juga untuk kelompok usaha Bakri dari Pak Fadel. Ya, saya sekarang sedang bertugas menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya punya harapan besar agar kelompok Bakri ini tumbuh dan berkembang, karena saya nggak bisa hindari ini adalah fakta. Suatu kelompok Bumi Putra yang berhasil dan telah mempekerjakan ratusan ribu orang, sehingga kita memberikan dukungan dan harapan agar supaya kelompok Bakri ini bisa lebih maju di masa yang akan datang. Ya, Pak Ical, tadi kita berbicara soal generasi 2 dan generasi 3. Generasi 2, Pak Ical beserta Pak Nirwan, Pak Indra. Di generasi 3 kita tahu cukup banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama, bagaimana mengatasi perbedaan cara pandang Pak? Pasti sedikit banyak ada antara generasi 2 dan generasi 3 dalam melihat bisnis seperti apa. Generasi kedua harus mengakui bahwa dia tidak paham lagi tentang bisnis masa kini. Apakah dia mengenai masalah digital business, apakah misalnya startup, dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang rugi tapi valuation-nya tinggi gitu. Kita nggak ngerti gitu. Karena dalam pemikiran generasi 2 mungkin keuntungan yang dilihat yang bisa dihitung kali Pak ya. Kalau generasi kedua keuntungan bisa dihitung sekarang gitu kan, dan future-nya bagaimana gitu. Sekarang sih untung. Nah sekarang ini bisnis yang startup itu diberikan modal, rugi, masih rugi juga, tambah lagi modal, valuation makin tinggi, terus valuation makin tinggi. Itu yang kami tidak mengerti. Jadi ada 2 masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Pertama adalah cash flow. Bagaimana membiayai bisnis itu supaya bisa berkembang terus. Yang kedua adalah valuation. Nah, kalau valuation tentu kebanyakan daripada valuation seperti yang berkembang itu perusahaannya masih rugi, maka pemegang saham awal itu menjadi paling kecil, dan dia tidak bisa menikmati
hasil daripada usahanya barangkali 10 tahun atau 8 tahun atau 15 tahun, saya tergantung perjanjian masing-masing. Jadi, nah itu kita katakan mengenai masalah teknologi, bagaimana masalah environment, gimana masalah environment, misalnya Bakri sekarang dari batu bara, ya ada minyak. Bagaimana menuju ke depan, di mana semuanya harus green, semuanya harus hijau, kan? Dan bagaimana mengubah itu? Maka kita serahkan pada generasi ketiga untuk melakukan satu pembicaraan-pembicaraan tentang satu company masa depan. Makanya dimulailah sekarang dengan vektor itu untuk kendaraan EV, electrical vehicle. Kemudian kita lihat pada yang tenaga listrik, tenaga surya. Ya, semua kita serahkan pada generasi ketiga. Karena mereka lah yang mengerti, kita nggak ngerti. Tapi dengan ketidakmengertian itu akhirnya bisa menerima ya Pak ya, perbedaan justru pandang. Karena kita mengetahui bahwa kita tidak tahu, maka kita bilang kalianlah yang coba berpikir ke arah situ ke depan gitu. Nah kita serahkan pada generasi ketiga dengan cara berpikirnya mereka. Alhamdulillah bahwa anak-anak kita berempat, Pak Iwan, Pak Odi, Ibu Odi, Pak Indra, saya, anak-anak itu semua rukun dan menyelesaikan perbedaan masing-masing dengan cara-cara mereka, dengan mereka melakukan satu pertemuan berkala. Oke, nah ini mungkin refleksi dari orang tuanya ya Pak ya, melihat ini. Generasi ketiga ini kan cukup banyak ya Pak? Banyak. Kalau generasi dua mungkin dimudahkan Bapak hanya 4 bersaudara. Iya betul. Generasi tiga itu ada berapa orang Pak? 11. 11, ini generasi 3 yang memegang untuk semua kelompok usaha baru. Ya. Bagaimana Pak Ical melihat di generasi 3 ini bisa tetap kompak, ada tidak pergesekan di antara mereka, kan cukup banyak kepala nih Pak, banyak kemauan, pasti banyak kepentingan juga. Menarik sekali dalam generasi ketiga ini saya melihat bagaimana mereka rukun, mereka kemudian makan-makan, berkala, bertukar pandangan tentang sebuah isu yang lagi hot gitu. Misalnya kalau mengenai krisis sekarang yang disebabkan oleh pandemi COVID misalnya. Pandemi COVID. Ya, pasti berimpact luar biasa. Oleh apa yang bisa dibuat setelah pandemi COVID. Kita melihat bahwa vaksin center itu kan Indonesia nggak ada, gitu. Ada India, Cina, Tenggara Barat. Indonesia belum ada. Nah, ada pemikiran-pemikiran itu untuk membuat seperti itu, gitu. Dan bagaimana kemudian mengcombine itu dengan teori lain, misalnya imunisasi, imunisasi itu. Yang kedua misalnya tren dunia mengatakan bahwa 2050 green energy ini harus mencapai angka yang sangat signifikan. Bagaimana? Kita mesti ikut di dalam situ, kita nggak boleh ketinggalan. Yang tahu siapa? Mereka. Saya nggak tahu. Dan di antara mereka juga begitu, sektornya masing-masing, mereka akhirnya bersepakat bersama-sama membicarakan the future. Jadi saya gembira karena mereka berbicara future. Maybe barangkali kita nggak ngerti. Nggak terpikirkan oleh generasi kedua ya Pak ya? Mereka menjelaskan kepada kita. Instead of kita menjelaskan, mereka menjelaskan kepada kita. Tapi untuk generasi ketiga bisa menerima itu ya Pak ya? Iya, mereka menerima itu dan mereka bekerja untuk itu gitu. Termasuk generasi kedua juga bisa menerima semua perubahan. Iya, perubahan. Cepatnya dan kita mengatakan kalau bicara bisnis masa lalu atau bisnis cash flow, nggak bisa lawan generasi kedua lah. Gitu. Tapi kalau misalnya business valuation, generasi ketiga lah. Teknologi ya, di bidang masalah digitalnya, energi hijau, itu kan sesuatu yang kita belum mengerti sepenuhnya. Nah, Pak Ical, sekarang kelompok usaha Bakrinya sudah di usia 80 tahun, tapi juga sudah mempersiapkan roadmap untuk 100 tahun kelompok usaha Bakri. Betul. Kemana mungkin Pak Ical melihat atau generasi kedua ingin melihat generasi ketiga membawa kelompok usaha Bakri hingga 20 tahun sampai ke
angka Tentu tahun ke-100? kalau setahu saya, mereka tuh melihat pada bagaimana satu keputusan dunia. Tentu kita lihat adalah energi, environment. Mereka terus kemudian bagaimana kontribusi sosial, bagaimana governance dari perusahaan itu. Jadi environment, social, governance. Nah itu jadi kalau lihatnya dulu kan keuntungan nomor 1. Sekarang ESG kan. Ada banyak poin. Bicara environment, social contribution-nya seperti apa, governance dari perusahaan seperti apa. Tidak ada dalam 3 itu mengatakan keuntungan menjadi tujuan. Jadi, nah itu mereka yang harus bisa mengembangkan bisnis ini, tetap bisa survive, tapi mengikuti perkembangan zaman. Seperti kita mengikuti perkembangan zaman pada waktu perubahan dari perdagangan hasil bumi kepada industri dan sebagainya. Gitu. Dan makanan serta energi tadi ya. Oke. Kita akan lanjutkan Pak Ical, ini berkaitan dengan harus masalah sosialnya juga dipertimbangkan. Juga pernyataan Pak Ahmad Bakri yang menyebutkan setiap Rp1 dari Bakri harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas soal ini Pak Ical. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.